أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Ikhwati fillah ya'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali berkumpul di dalam majelis ilmu dalam rangka bertafaqquh fid din, ya, di mana tafaqquh fid din ini ya akan membawa seseorang kepada taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian dalam melakukan amalan-amalan saleh sebelum datang suatu zaman yang dipenuhi dengan fitnah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kakita'il lailil mudlimi." Yang di mana masa tersebut yang dipenuhi dengan fitnah itu bagaikan ya suatu malam yang sangat gelap sekali. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya, ya, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang berada dalam keadaan iman, sedangkan di sore hari dia sudah menjadi kafir. Sedangkan ada lagi orang lain, ya, dia di sore hari menjadi seorang yang mukmin, sedangkan di pagi harinya dia sudah menjadi kafir wal iyadu billah. Apa illah dan sebabnya? Kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya hanya untuk mendapatkan ya segelintir harta dari harta duniawi. Maka di sini ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua untuk bersegera dalam mengerjakan amalan kebaikan apapun bentuknya. Karena pada di hari yang dipenuhi dengan fitnah tersebut, ya, agama seseorang itu menjadi sangatlah murah, ya. Bagaimana dengan mudahnya seseorang meninggalkan agamanya, meninggalkan keimanannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan duniawi yang hanya sementara saja. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpakan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau ila yaumiddin. Baik, insyaallah tabaraka wa taala, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita ya dalam kitab Hakikat Pokok-pokok dan Buah Iman berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, karangan Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu azza wa jalla. Ya, di mana pada pertemuan yang terakhir kemarin ya sudah dibaca pada poin firman Allah Ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Maka kita akan ya membahas kembali bab ini. Silakan dibuka halaman 70 ya bagi kitab aslinya ya. Firman Allah Ta'ala, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberuntungan hanya untuk orang-orang yang beriman. Orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Orang-orang yang kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rukun-rukun iman lainnya yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang masyhur. Di sini ya tidak ada keberuntungan. Berarti mafhumul mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah tidak ada keberuntungan bagi orang yang tidak beriman. Kalau keberuntungan itu hanya Allah khususkan kepada orang yang beriman, berarti orang yang tidak beriman adalah mereka orang-orang yang tidak beruntung. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla di dalam ayat-ayat berikutnya menyebutkan akan sifat orang-orang mukminin yang disematkan kepada mereka keberuntungan tersebut. Mereka adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, ya. Mereka berpaling dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan merekalah adalah orang-orang yang menunaikan zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, lalu kemudian merekalah adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya.
illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiadalah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang ya yang mencari sesuatu di balik itu semua. Maksudnya apa? Orang-orang yang mencari ya kenikmatan kecuali dari istri dan budak-budak mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, faulaika humul adun, mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang beriman berikutnya adalah orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janji-janji ya yang berada di atas pundaknya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka juga adalah orang-orang yang apa? Memelihara salatnya, menjaga waktu-waktu salat. Ulaika humul warithun. Mereka lah para pewaris alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, yang mereka mewarisi surga Firdaus di mana mereka kekal berada di dalamnya. Baik, di sini Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah mengatakan kedelapan sifat dalam ayat-ayat ini masing-masing ya darinya dapat membuahkan dan menumbuhkan keimanan. Sebagaimana ia juga termasuk ke dalam sifat-sifat keimanan dan masuk ke dalam tafsirnya sebagaimana telah dijelaskan. Satu persatu akan dibahas oleh beliau. Yang pertama berkaitan dengan kekhusyuan dalam sholat. Maka kehadiran hati di dalam sholat ya menghadirkan kekhusyuan. Khusyuk ini kan pada dasarnya dia adalah amalan dari amalan-amalan hati. Katakan dan usaha seseorang yang sedang sholat, yang melawan hawa nafsunya agar meresapi apa yang diucapkan dan dilakukannya berupa membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, berdiri, duduk, ruku, dan sujud. Adalah di antara sebab-sebab bertambah dan berkembangnya iman. Jadi, seseorang itu ketika dia meresapi apa yang dia ucapkan, ketika dia menghayati apa yang dia lakukan, apa yang keluar dari lisannya, ketika dia berzikir kepada Allah, ketika dia membaca Al-Quran di dalam salatnya, maka itu akan menghadirkan kekhusyuan yang dimana akan berujung kepada perkembangan keimanan seorang hamba. Dan telah dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menamakan salat dengan iman. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 143 ketika Allah Azza wa Jalla ya, menceritakan bagaimana perpindahan kiblat yang diturunkan sebagai syariat yang Allah turunkan kepada kaum muslimin ketika itu. Allah menyebutkan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kita ketahui bahwasanya kiblat kaum muslimin pertama kali adalah menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian dirubah oleh Allah Azza wa Jalla menghadap Ka'bah ya, Al-Musyarrafah. Ya, seharusnya menghadap ke Baitul Maqdis, ke arah Palestina. Ya. Lalu kemudian kiblat dirubah oleh Allah Azza wa Jalla menghadap Makkah Al-Mukarramah. Sehingga ya, para sahabat ketika itu radhiyallahu taala anhum bertanya-tanya di antara mereka, kalau seandainya kiblat itu diubah arahnya, lalu bagaimana status sholat ya para sahabat yang telah meninggal dunia? Yang dimana dulu mereka ketika sholat masih menghadap ke Masjidil Aqsa. Apakah sholat mereka akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah akan diterima? Karena sekarang faktanya kiblat telah dirubah. Bukan lagi menghadap Masjidil Aqsa, tetapi sudah menghadap ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Baik. Kemudian Allah jawab pertanyaan para sahabat ini dalam ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya apa? Iman di sini ditafsirkan oleh para ulama adalah salat kalian. Iman kalian adalah maknanya salat kalian. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat yang kalian lakukan. Ini adalah jawaban dari Allah Azza wa Jalla ada pertanyaan-pertanyaan para sahabat yang menanyakan bagaimana status para sahabat yang telah gugur di medan perang, yang dimana mereka ketika dulu melakukan salat masih menghadap ke Al-Masjid Al-Aqsa. Baik, kemudian di sini ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebut salat itu dengan istilah iman. Dan ini kembali menguatkan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu adalah amalan. Ya. Selain iman itu adalah ucapan dan keyakinan, iman itu juga termasuk
amalan. Apa dalilnya? Ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan firman-Nya dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 Allah berfirman, "Wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Dan dirikanlah salat. Sehingga salat itu mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi seorang mukmin yang dimana di dalam rangka bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dia memiliki kewajiban untuk menjauhi segala macam bentuk perbuatan yang keji dan mungkar, perbuatan yang dapat menghadirkan amarah Allah tabaraka wa taala, perbuatan yang dapat menjauhkan dia dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa solusi bagi seorang muslim yang ingin menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar? Adalah untuk mendirikan salat. Wala dzikrullahi akbar. Kata Allah Azza wa Jalla, dan sungguh mengingat Allah. Dalam artian salat itu adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Maka yang namanya salat itu sendiri adalah merupakan pencegah yang paling besar dari setiap perbuatan keji dan mungkar yang dapat menafikan keimanan. Sebagaimana ia juga mengandung zikir kepada Allah yang dapat memupuk dan menumbuhkan keimanan berdasarkan firman-Nya, wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh mengingat Allah, maknanya adalah salat, adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Baik, ini yang pertama yang dibahas oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di tentang sifat-sifat orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Baik, kemudian poin berikutnya adalah demikian juga zakat. Maksudnya orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat juga dapat menumbuhkan dan menambah keimanan, baik zakat yang wajib maupun yang sunnah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Was-sadaqatu burhan." Dan sedekah itu merupakan bukti keimanan kalian. Yakni bukti atas keimanan pelakunya, maka ia merupakan petunjuk atas keimanan serta perkembangan dan pertumbuhannya. Adanya seseorang yang bersedekah, adanya seseorang yang mengeluarkan hartanya, ya, baik zakat yang wajib maupun yang tidak, maka itu merupakan bentuk bukti atas keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga adalah memalingkan diri dari hal yang sia-sia yang diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari hal yang sia-sia. Yani setiap ucapan dan perbuatan yang tidak mengandung kebaikan, tidak ada manfaatnya. Ketika diucapkan tidak ada manfaatnya. Ketika dilakukan tidak ada manfaatnya. Inilah yang disebut dengan al-lagwu. Ya. Tetapi mereka mengucapkan dan melakukan kebaikan. Orang-orang beriman itu apa yang diucapkan bermanfaat. Apa yang dilakukan bermanfaat. Ya. Dan meninggalkan keburukan dalam ucapan dan perbuatan. Tidak diragukan lagi bahwasanya itu juga termasuk ke dalam iman. Dengannya iman menjadi bertambah dan ia dapat membuahkan keimanan. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu taala anhum dan orang-orang yang datang setelah mereka, apabila mereka mendapatkan kelalaian atau mereka merasakan bahwa keimanan mereka itu mulai rontok, ya, maksudnya apa? Mulai melemah, maka sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, ijlis bina nu'min sa'atan. Duduklah bersama kami, ya. Kita beriman. Ayo kita beriman barang sejenak. Maknanya apa? Mereka, ya, meminta kepada sebagian yang lain untuk duduk bersama mengingat Allah Subhanahu wa taala guna menambah keimanan. Maka mereka mengingat Allah dan mengingat nikmat-nikmatnya dalam urusan agama dan dunia, sehingga dengan hal itu keimanan mereka pun menjadi terbaharui. Ada tajdidnya, memperbarui keimanan. Baik, kemudian berikutnya adalah demikian juga menjaga diri dari perbuatan-perbuatan keji, khususnya perbuatan keji zina. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini termasuk dalam tanda-tanda dan hal-hal yang dapat menumbuhkan iman seseorang. Ketika dia menghindari diri dari perbuatan zina, maka itu diantara hal, ya, yang diambil darinya keimanan. Maka orang yang beriman disebabkan rasa takutnya terhadap kedudukannya di hadapan Tuhannya, dia akan mencegah dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, untuk menjawab panggilan orang yang menyuruh kepada iman, dan untuk memupuk keimanan yang ada pada dirinya. Baik, kemudian berikutnya adalah juga memperhatikan serta menjaga amanah dan janji, juga termasuk dalam tanda-tanda iman. Disebutkan di dalam hadis, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah. Maka Nabi SAW menyebutkan, ya, dalam hadisnya, bagaimana
ciri orang-orang munafikin diantaranya adalah ketika dia berjanji, maka dia mengkhianati. Ya, orang munafik ya, orang munafik ketika dia berjanji, maka dia akan mengkhianati janjinya. Apabila Anda ingin mengetahui keimanan dan agama seorang hamba, maka perhatikanlah kondisinya. Apakah dia menaruh perhatian terhadap amanah seluruhnya, baik itu berupa harta, ucapan, atau amanah hak. Dan apakah dia memperhatikan hak-hak, janji-janji, dan akad-akad yang terjadi di antara dirinya dengan Allah, dan yang terjadi di antara dirinya dengan hamba-hamba yang lain, maksudnya manusia-manusia yang lain. Apabila dia memang seperti itu, maka dia adalah orang yang memiliki agama dan iman. Dan apabila dia tidak seperti itu, maka agama dan imannya itu kurang seukuran kurangnya hal tersebut. Memang tadi kita sebutkan ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ayatul munafiqi thalath. Ya. Ciri tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadzaba. Kalau dia berbicara maka dia akan berdusta. Wa idza ahada wa idza ahada uh, akhlafa wa idza ahada ghadar. Ketika dia berjanji maka dia akan ya mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, ketika dia diberikan amanat maka dia akan mengkhianati. Dan di hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah ya pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kemudian Nabi menyebutkan satu persatu. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki, dia adalah pimpinan dalam keluarganya dan dia kelak akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi, seorang suami itu memiliki tanggung jawab yang besar dalam rumah tangga. Apa yang dilakukan oleh istrinya, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya, itu akan menjadi hal yang akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada laki-laki tersebut. Apakah hanya lelaki saja? Tidak. Begitu juga dengan perempuan. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita itu juga pemimpin. Pemimpin dalam apa? Pemimpin dalam ya rumah tangga suaminya, dalam arti karena pimpinan kedua. Ya, dan dia kelak ya perempuan itu kelak akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Bagaimana dia menjaga amanah dari sang suami, ya, bagaimana dia menjaga harta suaminya, bagaimana dia kemudian menjaga ya kesucian dirinya, bagaimana dia mendidik anak-anaknya, itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada perempuan tersebut. Baik, kemudian dikatakan dan terakhir menjaga salat. Alladzina hum ala salatihim salawatihim yuhafidun, ya. Mereka yang menjaga salatnya. Berdasarkan batasan-batasannya, hak-haknya dan waktu-waktunya, karena sesungguhnya menjaga salat kedudukannya sama seperti air yang mengalir di sebuah kebun iman. Maka air itu memberinya minum, membuatnya tumbuh dan memberikan buahnya di setiap waktu. Bagaimana seorang muslim untuk menjaga waktu-waktu salat? Ya, dia salat tepat pada waktunya, tidak ditunda-tunda, tidak dijadikan di akhir waktu, ya, tidak dijadikan di waktu-waktu darurat. Hendaknya seorang yang ketika melakukan salat, ketika azan berkumandang, dia bersegera untuk ya, menjawab azan tersebut dengan bersegera melakukan salat. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pohon iman itu perlu disiram setiap waktu dengan teratur, yakni menjaga amal-amal siang dan malam berupa ketaatan-ketaatan dan ibadah-ibadah, serta menghilangkan apa saja yang merusaknya, baik itu batu maupun tumbuh-tumbuhan liar dan membahayakan. Dan itulah sikap menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, baik ucapan maupun perbuatan. Maka kapan saja usaha-usaha ini telah disempurnakan, ya, niscaya kebun ini akan hidup dan tumbuh serta menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam. Jadi bagaimana beliau di sini mengibaratkan ya hal-hal yang menjadi sumber keimanan itu bagaikan ya hal-hal yang berada di sebuah kebun yang dimana dapat membuat kebun itu ya hidup, tumbuh, subur, yang kemudian akan menghasilkan buah-buahan yang beraneka ragam. Baik, poin berikutnya akan kita bahas ya adalah sumber-sumber diambilnya keimanan dengan dakwah kepada Allah dan dakwah kepada agamanya Allah. Baik, insya Allah yang akan membaca poin ini dan kali ini adalah kita minta Ibu Juniba. Ada Ibu Juniba? Nah, Ustaz. Oke, silakan. Dibaca dakwah kepada Allah dan kepada agamanya. Bismillah. Dan
Di antara faktor-faktor pendorong dan sebab-sebab iman adalah dakwah kepada Allah dan kepada agamanya. Saling mewasiatkan dengan kebenaran dan dengan kesabaran, mengajak kepada pokok-pokok agama, dan mengajak untuk senantiasa berpegang kepada syariatnya, dengan menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang perbuatan munkar. Dengan itulah seorang hamba menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang selainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala telah bersumpah dengan masa bahwasanya manusia pada umumnya benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang memiliki 4 karakter berikut. Pertama, iman. Kedua, amal soleh, yang mana dengan kedua sifat ini jiwa menjadi sempurna. Ketiga, saling mewasiatkan dengan kebenaran, yang mana ia adalah ilmu yang bermanfaat, amal soleh, dan agama yang hak. Dan keempat, saling menasehati dengan bersabar atas semua itu. Dan dengan kedua sifat yang terakhir ini, seorang bisa menyempurnakan orang lain. Baik, di sini yang beliau angkat poinnya adalah bab dakwah. Bagaimana kita mengajak orang lain untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak orang lain untuk menuju kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa dakwah kepada Allah? Beliau katakan dengan saling mewasiatkan, saling menasehati antara satu dengan yang lainnya di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Mengajak kepada pokok-pokok agama, ya, kepada rukun iman, rukun Islam, kepada ihsan, ya. Mengajak untuk senantiasa berpegang kepada syariatnya. Mengajak manusia untuk tetap berada di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala dengan menyuruh mereka kepada hal yang ma'ruf dan melarang mereka dari perbuatan yang mungkar, atau di dalam istilah disebutkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sehingga di sini ya, bukan syarat seorang hamba itu ketika dia menasihati orang lain, dia sendiri harus perfect, 100% ya, tidak mempunyai kesalahan, dia adalah orang yang soleh, baru dia berhak untuk menasihati orang lain. Seseorang ketika dia menjadi ahli maksiat, kewajiban untuk berdakwah itu tetap berada dalam pundaknya. Ketika seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melihat orang lain, maka tidak ada salahnya ketika dia mengingatkan orang tersebut dan melarang dia dari kemungkaran walaupun dia masih berkecimpung dalam kemungkaran tersebut. Dengan itulah seorang hamba akan menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain selainnya. Dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, seseorang itu dapat menyempurnakan dirinya dan menyempurnakan orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan masa ini tentunya dalam surat Al-Asr, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada pada kerugian kecuali orang-orang yang memiliki 4 karakteristik berikut. Yang pertama adalah iman. Orang beriman tidak merugi. Yang kedua amal saleh. Sudah beriman beramal saleh tidak akan merugi. Yang ketiga, ya, yang mana dengan kedua sifat ini jiwa menjadi sempurna dengan iman dan amal saleh. Kemudian yang ketiga adalah saling mewasiatkan dengan kebenaran, yang mana ia adalah ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan agama yang hak. Dan yang keempat adalah saling menasihati dengan bersabar atas semua itu. Dan dengan kedua sifat yang terakhir ini, seseorang bisa menyempurnakan orang lain. Baik, silakan dibaca. Bismillah. Hal itu karena menyeru berdakwah kepada Allah dan menasehati hamba-hambanya itu termasuk ke dalam hal yang paling besar yang dapat menguatkan iman. Orang yang memegang tugas dakwah harus berusaha membela dakwah ini, menegakkan dalil-dalil dan bukti-bukti nyata untuk mewujudkannya, mendatangi perkara-perkara melalui pintu-pintunya, dan menggunakan sarana-sarana kepada perkara-perkara tersebut melalui cara-caranya. Dan perkara-perkara ini termasuk ke dalam cara-cara dan pintu-pintu iman. Dan
Juga karena balasan itu tergantung jenis amalnya. Maka sebagaimana dia telah berusaha untuk menyempurnakan hamba-hambanya, menasehati dan mewasiatkan mereka dengan kebenaran, dan dia bersabar terhadap hal itu, maka Allah pasti akan membalasnya sesuai dengan jenis amalnya dan akan memperkuatnya dengan cahaya darinya, ruh, kekuatan iman, dan kekuatan tawakal. Karena sesungguhnya iman dan kekuatan tawakal kepada Allah akan mewujudkan kemenangan melawan musuh-musuh dari kalangan setan-setan manusia dan setan-setan jin. Sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan kepada Robnya mereka bertawakal. Quran Surat An-Nahl 99. Dan juga karena dia menghadapi tugas untuk membela kebenaran, dan barang siapa yang menghadapi sesuatu, maka dia pasti akan diberi kemenangan berupa kemenangan-kemenangan ilmiah dan imannya, seukuran dengan kualitas kejujuran dan keikhlasannya. Baik. Dikatakan oleh beliau, hal itu karena menyeru atau berdakwah kepada Allah dan menasihati hamba-hambanya itu termasuk dalam hal-hal yang paling besar yang dapat menguatkan iman. Bisa jadi seseorang itu ketika dia masih lemah imannya, tetapi dengan dia turun ke medan dakwah, ya, dia memberikan nasihat kepada orang lain, maka itu akan berdampak baik kepada keimanan pribadinya. Ya, ada orang yang kemudian ya memiliki beban moral ketika dia berdakwah, namun ketika dia melihat dirinya masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu untuk dia sempurnakan, kesalahan-kesalahan yang harus dia perbaiki secepatnya. Bagaimana itu terjadi ketika dia mencemplungkan dirinya dalam dakwah? Dia merasa bahwasanya dirinya adalah orang yang menjadi panutan, adalah orang yang kemudian didengar ucapannya, maka tidak layak bagi dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji lagi mungkar. Ya, ini penting bagi seorang hamba. Di antara cara bagaimana seseorang itu merubah dirinya untuk menjadi lebih baik. Ya, bukan berarti kita menunggu sempurna baru berdakwah. Ya, ketika proses untuk menjadi orang yang saleh atau menjadi orang yang saleha, maka di proses tersebut kita juga dapat berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya adalah mengajak manusia, menyuruh manusia untuk menuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang memegang tugas dakwah haruslah berusaha membela dakwah ini. Ya, bukan untuk malah menghina dakwah. Orang yang memegang dakwah, dia harus membela dakwah itu sendiri. Ya. Menegakkan dalil-dalil dan bukti nyata untuk mewujudkannya. Dan ini diperlukan ilmu syar'i. Seseorang yang ingin terjun dalam ilmu dakwah, kepada medan dakwah, dia harus memiliki ilmu syar'i. Paling tidak, dia mengetahui ya, apa yang Allah Azza wa Jalla ya, firmankan dan Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadisnya. Sehingga dia memiliki apa? Memiliki bukti, dalil, hujjah ketika dia berdakwah. Mendatangi perkara-perkara melalui pintu-pintunya. Hanya apa ya? Harus tepat di dalam menempatkan dalil-dalil tersebut. Jangan sampai ya, salah dalam menempatkan dalil. Dan menggunakan sarana-sarana kepada perkara-perkara tersebut melalui cara-caranya. Ya, uslub dakwah itu sangat banyak sekali dipelajari dalam ya, fikih dakwah. Bagaimana seseorang itu menyampaikan maklumat kepada orang lain. Bagaimana seseorang itu berdakwah. Ya, dakwah ini cakupannya luas, bukan hanya sekedar dengan ucapan, bisa dengan tulisan ya, bisa dengan sekedar untuk memberikan contoh yang baik, itu juga dakwah. Dan perkara-perkara ini termasuk cara-cara dan pintu-pintu iman. Sekali lagi ditekankan oleh beliau, ketika seseorang itu berdakwah, ya, seseorang itu berusaha untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah proses bertumbuh keimanan di dalam hatinya. Dan juga karena balasan itu tergantung jenis amalnya. Al-jaza'u min jinsil amal. Apa yang kita dapatkan, ya, apa yang kita lakukan kepada orang lain, itulah yang akan kita dapatkan dari balasannya. Maka sebagaimana usaha untuk menyempurnakan hamba-hambanya, ya, menasehati dan mewasiatkan mereka dengan kebenaran, dan dia bersabar terhadap hal itu,
maka Allah Azza wa Jalla akan membalasnya sesuai dengan jenis amalannya. Ya, dakwah itu tidak gampang, dakwah itu sulit. Ya, semakin besar kesulitan suatu amal ibadah, maka akan semakin besar pula pahala yang Allah Azza wa Jalla siapkan bagi hamba tersebut. Ya. Dan akan memperkuatnya dengan cahaya darinya ruh, ya, kekuatan iman dan kekuatan tawakal. Seorang yang ikhlas dalam berdakwahnya, dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya iman dan kekuatan tawakal kepada Allah akan mewujudkan kemenangan melawan musuh-musuh dari kalangan setan, ya, baik itu manusia ataupun setan dari jin. Ya. Musuh manusia seorang yang beriman kepada Allah itu bukan hanya kalangan ya, setan, ya, setan-setan dari jin, tetapi juga setan-setan dari manusia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya setan itu, baik setan manusia maupun setan jin, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas orang-orang yang beriman, yang dimana mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ya, orang beriman yang bertawakal kepada Allah, itu tidak ada celah sedikit pun bagi setan jin dan manusia untuk menguasai mereka. Karena begitu kuat akidah seorang yang beriman kepada Allah, bagaimana mereka bertawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap apapun yang mereka lakukan. Dan juga karena dia menghadapi tugas untuk membela kebenaran, dan barang siapa yang menghadapi sesuatu, maka dia pasti diberi kemenangan berupa kemenangan-kemenangan ilmiah dan imaniyah seukuran dengan kualitas kejujuran dan keikhlasannya. Ya, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan orang yang berdakwah di jalannya. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan ya, seseorang itu kemudian tertatih-tatih, ya, tersiksa di dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan memberikan ganjaran, ya, seukuran dengan kualitas kejujuran dan keikhlasan orang itu di dalam berdakwah. Nah, jadi poin berikutnya tadi kita sudah sebutkan adalah bagaimana seseorang itu menjadikan dakwah sebagai sumber diambilnya keimanan. Baik, berikutnya silakan dibaca. Bismillah. Dan di antara materi-materi iman yang paling penting dan hal-hal yang dapat menguatkan iman adalah mendorong jiwa untuk melawan semua hal yang dapat menafikan iman, berupa cabang-cabang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Karena sebagaimana dalam keimanan seseorang harus melakukan seluruh sebab-sebab yang dapat menguatkan dan menumbuhkan keimanan. Maka bersama hal itu, seseorang harus menepis penghalang-penghalang dan hambatan-hambatan, yaitu berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat dan bertaubat dari apa yang terjadi darinya. Kedua, menjaga seluruh anggota badan dari hal-hal yang diharamkan. Tiga, melawan fitnah-fitnah subuhat yang mencederai, melemahkan ilmu-ilmu iman, dan syahwat-syahwat yang melemahkan keinginan iman. Karena sesungguhnya keinginan-keinginan yang pada asalnya berupa kesukaan dan kecintaan terhadap kebaikan, serta berusaha untuk melaksanakannya. Semua itu tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan meninggalkan keinginan-keinginan terhadap apa yang dapat menafikan iman, berupa kecintaan jiwa terhadap keburukan, dan melawan jiwa yang selalu menyuruh pada keburukan. Maka kapan saja hamba menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat, maka pada saat itu sempurnalah imannya, kuatlah keyakinannya, dan imannya menjadi perumpamaan kebun dalam firman-Nya, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 265.
Bismillah. Dan Baik, kapan berikutnya saja, baca. terus Kak Ustaz, Iya, terus satu ayat lagi. dan kapan saja menjadi kebalikannya, di mana nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan itu menguasai dirinya, lalu dia terjatuh ke dalam fitnah-fitnah syubhat atau syahwat atau keduanya, maka tepatlah pada dirinya perumpamaan yang satu ini, yaitu firman Allah, apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah ia. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Al-Baqarah Baik. 266. Ya, Al-Baqarah 266, sebelumnya Al-Baqarah ayat 265. Baik, berikutnya, di antara hal yang menjadi sumber diambilnya keimanan adalah menjauhi maksiat. Ya, maksiat ini banyak sekali ya cabangnya, baik itu kekufuran, kemunafikan, kefasikan, kezaliman, ya, berbagai macam kemaksiatan. Beliau katakan di antara materi-materi iman yang paling penting dan hal-hal yang dapat menguatkan iman adalah mendorong jiwa untuk melawan semua hal yang dapat menafikan keimanan. Ya, baik itu aslul iman atau kamalul iman. Hal-hal yang dapat menafikan aslul iman, pokok keimanan ataupun kesempurnaan iman. Kalau yang menafikan pokok keimanan itu ya seperti kekufuran, kesyirikan, kemunafikan. Itu adalah hal-hal yang dapat menafikan pokok keimanan. Kalau pokok keimanan yang sudah ternafikan berarti sudah tidak memiliki keimanan. Ya, dia berpindah status dari seorang mukmin menjadi orang yang kafir. Kalau seandainya yang dimaksud adalah hal-hal yang dapat menafikan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman ini adalah hal-hal yang berbau maksiat, ya, kezaliman, kefasikan dan yang lain sebagainya. Jadi katakan imannya tetap ada, ya, tetapi tidak sempurna. Bagaimana seseorang itu ya dapat menumbuhkan keimanannya adalah dengan menjauhkan semua hal yang dapat menafikan keimanannya. Apapun yang berujung kepada penafian iman, baik pada pokok ataupun kesempurnaan, dia jauhi dirinya dari hal-hal tersebut. Karena sebagaimana dalam keimanan, seseorang harus melakukan seluruh sebab-sebab yang dapat menguatkan dan menumbuhkan keimanan. Ya, maka bersama hal itu pula seseorang harus menepis penghalang-penghalang dan hambatan-hambatan dari keimanan, penghalang-penghalang ya iman itu tumbuh. Jadi sebagaimana seseorang itu harus berusaha menumbuhkan keimanannya, ya, mencari sebab, melakukan sebab, amalan-amalan, ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan yang dapat menumbuhkan keimanannya, sebagaimana itu pula seorang mukmin harus menjauhkan dirinya dari hal-hal yang menjadi penghalang berkembangnya atau tumbuhnya keimanan yang ada dalam dirinya. Dengan cara apa? Di antara adalah berhenti dari perbuatan-perbuatan maksiat dan bertaubat dari apa yang terjadi darinya. Ya, kalau seandainya masih berbuat maksiat, masih berbuat ya kefasikan, kezaliman, berhenti, segera berhenti. Kemudian adalah menjaga seluruh anggota badan dari hal-hal yang diharamkan, ya, baik yang dilakukan ataupun yang dikonsumsi. Melawan fitnah-fitnah syubhat yang mencederai dan melemahkan ilmu-ilmu iman dan syahwat-syahwat yang melemahkan keinginan iman. Karena sesungguhnya keinginan-keinginan yang ada pada asalnya berupa kesukaan dan kecintaan terhadap kebaikan serta berusaha untuk melaksanakannya. Semua itu tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan meninggalkan keinginan-keinginan terhadap apa-apa yang dapat menafikan iman. Ya, ada syahwat. Bahkan di sini akan namanya fitnah itu ada fitnah syubhat, ada juga fitnah syahwat. Berupa kecintaan jiwa terhadap keburukan dan melawan jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Ya. Ada jiwa yang selalu menyuruh kepada keburukan. Syahwatnya begitu tinggi untuk melakukan amalan ya yang dimana dapat mendatangkan murkanya Allah.
Maka kapan saja seorang hamba menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam fitnah-fitnah syubhat dan fitnah-fitnah syahwat, maka pada saat itu sempurnalah imannya. Ya, bagaimana akhirnya dia dapat menepis syubhat, ya, kemudian syahwat-syahwat, maka sempurnalah imannya. Di mana letak fitnah syubhat? Fitnah syubhat ini dapat ditangkal dengan ilmu syar'i. Seorang yang memiliki ilmu, maka dia dapat menangkal berbagai fitnah syubhat, ya, yang merusak pemikiran seorang mukmin, merusak keyakinan seorang muslim, prinsip-prinsip seorang muslim, ya. Itu yang merusak dinamakan fitnah syubhat. Bagaimana menangkalnya? Dengan ilmu syar'i, belajar. Semakin banyak ilmu yang dia miliki, ya, semakin kuat dirinya untuk menjadi benteng dari fitnah-fitnah syubhat. Fitnah-fitnah syahwat, ya. Bagaimana cara menanggulanginya? Ya dengan dikuatkan keimanan. Iman bagaimana kuatnya? Ya dengan ilmu. Jadi semua fitnah syubhat, fitnah syahwat itu berporos kepada ilmu syar'i. Jika seorang itu semakin rajin untuk mendalami ilmu syar'i, maka akan dengan mudah dia akan menepis fitnah syubhat, juga menepis fitnah syahwat. Kuatlah keyakinan dan imannya menjadi perumpamaan kebun dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 265. Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain. Fa'in lam yusibha wabilun fatal. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini memberikan perumpamaan. Ya. Dan dalam ayat-ayat yang lain Allah juga memberikan perumpamaan. Banyak sekali ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla bawakan di mana Allah memperumpamakan, ya, antara satu hal dengan keadaan yang lain. Kenapa Allah Azza wa Jalla membawakan perumpamaan? Karena dengan perumpamaan itulah seorang mukmin, ya, dapat menggunakan akal yang Allah Azza wa Jalla, ya, berikan kepada dirinya. Inilah kegunaan akal. Akal itu digunakan untuk mentadaburi hal-hal yang Allah sebut di dalam Al-Quran, ya, hal-hal yang Allah tabaraka wa ta'ala perumpamakan di dalam Al-Quran. Jadi jangan sampai seseorang itu menggunakan akalnya untuk menyerang wahyu itu sendiri. Tidak. Bukan untuk menyerang. Tetapi untuk, ya, menghayati, mentadaburi, ya, merenungi permisalan-permisalan, ya, perbandingan-perbandingan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya ayat ini. Seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami oleh hujan yang lebat. Ya, kebun disiram oleh Allah Azza wa Jalla dengan hujan yang lebat. Maka kemudian kebun itu menghasilkan buah-buahan yang 2 kali lipat bandingkan biasanya. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun sudah cukup memadai, ya. Dan Allah Maha melihat atas apa yang kalian perbuat. Jadi di sini bagaimana Allah Azza wa Jalla memperumpamakan sebuah kebun yang subur. Dan ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla memperumpamakan kebun yang kemudian subur, lalu Allah luluh lantakkan. Allah hancurkan kebun tersebut. Dan kapan saja menjadi kebalikannya, di mana nafsu yang selalu menyuruh kepada keburukan itu menguasai dirinya, lalu ia terjatuh ke dalam fitnah-fitnah syubhat ataupun fitnah-fitnah syahwat atau keduanya, maka tepatlah pada dirinya perumpamaan yang satu ini. Itu sudah beriman. Tetapi dia tidak, ya, kemudian mempelajari agamanya dengan baik. Dia tidak menangkal fitnah-fitnah syubhat. Dia tidak berusaha menjauh dari fitnah-fitnah syahwat. Ya. Kebun yang tadinya sudah subur, sudah bagus, banyak sekali buah-buahan, tanaman-tanaman, itu hancur begitu saja karena termakan apa? Api, dimakan oleh api, dibakar, dihanguskan oleh api yang Allah Azza wa Jalla kirim lewat angin. Itu perumpamaan bagi seseorang yang telah Allah berikan keimanan kepadanya, tetapi dia tidak dapat menjaga keimanannya sehingga termakan oleh fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Jadi imannya hangus. Allah sebutkan, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatu min nakhili wa a'nabin tajri min tahtiha al-anharu. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang ingin memiliki kebun-kebun, baik itu dari kurma maupun dari anggur, yang di mana di bawah kebun tersebut mengalir sungai-sungai. Lahu fiha min kulli tsamarat, yang dia memiliki dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Wa asabahul kibar wa lahu dzurriyyatun dhu'afa. Dan ternyata Allah, ya, uji dia dengan masa tua. Ya, orang itu dalam masa tua.
lalu kemudian dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, ya, anaknya itu masih kecil-kecil, sedangkan dia sudah tua. Maka kemudian kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah kebun tersebut. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian memikirkannya. Jadi di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan antara orang yang kemudian menjaga keimanannya, menepis dari berbagai syubhat, dari berbagai syahwat, ya. Kemudian kebunnya itu akan menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat kepada dirinya sendiri. Dengan orang yang kemudian tidak menjaga kebunnya, ya, itu bagaikan orang yang terbakar kebunnya dan tidak menghasilkan sedikit pun manfaat bagi dirinya. Maka orang mukmin yang mendapat taufik akan senantiasa berusaha dalam dua perkara. Silakan dibaca Ibu. Bismillah. Maka orang mukmin yang mendapat taufik akan senantiasa berusaha dalam dua perkara. Pertama, merealisasikan pokok-pokok dan cabang-cabang iman dan merealisasikannya secara ilmu, amal, dan kondisi kehidupan. Kedua, berusaha untuk menepis segala sesuatu yang dapat menafikan dan menggugurkan iman atau menguranginya, berupa fitnah-fitnah yang lahir dan batin, lalu mengobati apa-apa yang dia laksanakan kurang maksimal dari poin-poin pertama. Dan apa-apa yang telah dia lakukan dari poin kedua dengan taubat nasuha. Dan berusaha mencapai sesuatu sebelum kehilangan kesempatan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Al-A'raf 201. Yakni mereka melihat cacat-cacat di mana mereka terjatuh ke dalamnya, dan kekurangan yang telah menimpa mereka disebabkan waswas dari syaitan, yang mana dia adalah musuh yang paling memusuhi manusia. Apabila mereka melihat kekurangan-kekurangan mereka, maka mereka berusaha menutupi kekurangan-kekurangan ini dan menambal yang bolong ini, sehingga mereka kembali kepada kondisi mereka yang sempurna. Dan musuh mereka, syaitan, kembali dalam keadaan berputus asa dan hina dina. Dan saudara-saudara syaitan dalam surah Al-A'raf 202 membantu syaitan-syaitan dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Setan-setan itu tidak pernah lalai dari menyesatkan mereka, menjatuhkan mereka ke dalam jaring-jaring kebinasaan, dan golongan orang-orang yang menuruti mereka, syaitan yang tidak pernah lalai untuk menaati musuh-musuh mereka dan menjawab panggilan mereka sehingga mereka terjatuh ke dalam kebinasaan dan layak mendapatkan kerugian. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan, hiasilah ia di dalam hati-hati kami. Buatlah kami membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadikanlah kami termasuk ke dalam orang-orang yang mendapat petunjuk dengan keutamaan dan karunia-Mu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Amin. Baik, amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya yang beliau bahas di sini adalah seorang mukmin yang mendapatkan taufik, ya, hidayah, kemudahan dari Allah, akan senantiasa berusaha dalam dua perkara.
Yang pertama adalah bagaimana mukmin tersebut merealisasikan pokok-pokok dan cabang-cabang iman dan merealisasikannya secara ilmu, amal, dan kondisi atau kehidupan. Ya, bagaimana dia setelah mempelajari pokok-pokok keimanan, setelah dia mengkaji akan cabang-cabang keimanan, dia merealisasikan iman tersebut dalam amal yang terlihat dalam kehidupannya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berusaha untuk menepis segala sesuatu yang dapat menafikan dan menggugurkan keimanan ataupun yang dapat mengurangi keimanan, baik berupa fitnah-fitnah yang lahir maupun yang batin. Ya. Setelah dia merealisasikan ilmu yang dia pelajari, direalisasikan dalam bentuk amalan, praktek kehidupan sehari-hari, dia juga menjaga keimanannya dari berbagai bentuk fitnah syubhat maupun syahwat. Ya. Kalaupun ada keimanan yang masih kurang, dia berusaha untuk menyempurnakannya. Lalu mengobati apa-apa yang dia laksanakan kurang maksimal dari poin pertama dan apa-apa yang telah dia lakukan dari poin kedua dengan taubat nasuha. Dan berusaha mencapai sesuatu sebelum kehilangan kesempatan. Jadi bukan hanya mereka yang mengamalkan apa yang mereka ilmui atau yang mereka ketahui, tetapi mereka juga yang selalu menjaga keistiqomahan ya, keimanannya. Mereka yang selalu menjaga keimanannya dari berbagai perbuatan fasik, zalim, kemaksiatan, ya. Cabang-cabang yang dapat menghancurkan keimanan. Jadi selalu menjaga hal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina taqaw. Sesungguhnya dalam surah yang ke-200 Allah menyebutkan orang-orang yang bertakwa itu bila mereka ditimpa was-was dari syaitan, mereka ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Maknanya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit apapun yang dia lakukan, dia akan mengintrospeksi dirinya sendiri dan dapat dengan mudah dia menemui kesalahan yang ada pada dirinya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia akan mengintrospeksi apa yang dia ucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang terbesit dalam hatinya sehingga dia dapat dengan mudah melakukan ya, evaluasi khusus pada dirinya sendiri dan dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dia ucapkan. Maka orang yang bertakwa itu diibaratkan oleh para ulama adalah bagaikan orang yang berjalan di suatu jalan yang dipenuhi oleh duri. Tidak mungkin dia akan asal ketika berjalan di atas jalan tersebut, dia akan berhati-hati. Dia akan meletakkan kakinya satu persatu kanan kiri sambil memperhatikan tempat yang dimana tidak terdapat duri. Ya, dia akan berjalan dengan hati-hati, dengan penuh kewaspadaan. Begitu juga dengan seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, tidak semua ucapan dapat dia ucapkan. Hati-hati sekali dalam mengeluarkan ucapan. Tidak semua perbuatan dapat dia lakukan. Hati-hati sekali dalam ya melakukan amalan-amalan di dalam kehidupan dunia ini. Ya, tidak semua keyakinan dia yakini. Sangat berhati-hati dalam berakidah, sangat berhati-hati dalam berprinsip. Ya, itu adalah orang yang bertakwa. Prinsipnya adalah dia sangat berhati-hati, ya, sehingga dia dapat selamat dari berbagai kesalahan. Yakni mereka melihat cacat-cacat di mana mereka terjatuh di dalamnya dan kekurangan yang telah menimpa mereka disebabkan was-was dari syaitan yang mana dia adalah musuh yang paling memusuhi manusia. Apabila mereka telah melihat kekurangan-kekurangan diri mereka sendiri, maka mereka berusaha menutupi kekurangan-kekurangan ini dan menambal yang bolong ini. Sehingga mereka kembali kepada kondisi mereka yang sempurna. Dan musuh mereka setan kembali dalam keadaan berputus asa dan hina dina. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang bukan tidak pernah berdosa. Ya, dia berhati-hati dalam ya, menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Kalaupun dia terjatuh dalam perbuatan dosa, dia akan bersegera untuk bertaubat. Ya. Ketika itu, maka setan pun berputus asa ya, dan dalam keadaan yang sangat hina. Dan saudara-saudara setan itu disebutkan sifat mereka dalam surat Al-A'raf ayat 202, yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya dalam menyesatkan manusia. Setan-setan itu baik jin dan manusia ya, tidak akan pernah lalai dari menyesatkan mereka, orang-orang yang bertakwa, menjatuhkan mereka ke dalam jaring-jaring kebinasaan
dan golongan orang-orang yang menuruti mereka, maksudnya menuruti setan, yang tidak pernah lalai untuk menaati musuh-musuh mereka dan menjawab panggilan mereka, sehingga mereka terjatuh ke dalam kebinasaan dan layak mendapatkan kerugian. Di akhir bab ini, beliau berdoa, ya Allah jadikanlah kami mencintai keimanan, ya, dimana seorang mukmin itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibuat suka kepada keimanan. Ya, karena ketika seseorang itu cinta kepada keimanan, dia akan melakukan apapun yang dapat menghadirkan keimanan dari apa yang telah kita bahas di antaranya di bab ini. Sumber-sumber diambilnya keimanan. Dia akan dengan mudah mentadabburi Quran, dia akan dengan mudah menolong orang lain, dia akan mudah untuk khusyuk ketika salat, dia akan mudah ya menunaikan zakat, ya menjaga waktu-waktu salat, akan dengan mudah melakukan itu semua. Ketika apa? Ketika keimanan itu menjadi hal yang terindah yang ada di dalam hatinya. Maka itu penting untuk ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar hati kita ini ya, cinta kepada keimanan. Hiasilah keimanan di dalam hati-hati kami. Buatlah kami membenci kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Bukan dijadikan hobi, ya. Bukan dijadikan hal yang favorit untuk dilakukan. Namanya maksiat, kefasikan, kezaliman, itu ditinggalkan. Kita minta kepada Allah agar hati kita itu membencinya. Apapun yang Allah murkai, kita meminta kepada Allah agar kita membenci hal-hal tersebut. Jadi karena kami termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan keutamaan dan karuniamu. Sesungguhnya engkaulah zat yang maha mengetahui dan zat yang maha bijaksana. Baik. Jadi sampai dengan selesainya pasal ini, maka ya banyak sekali hal-hal yang sudah kita pelajari di sini ya, yang masih kena rahmati Allah. Setidaknya kita sudah membahas tentang ya definisi ya tafsir dari keimanan, bagaimana sifat iman itu yang bertambah, sifat iman itu yang dapat berkurang dengan ketaatan dan dengan kemaksiatan ya. Kemudian pasal berikutnya adalah sumber-sumber diambilnya keimanan dengan mempelajari dan mengetahui nama-nama Allah yang baik, Al-Asmaul Husna yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis ya. Berusaha untuk mentadaburi makna-maknanya serta beribadah kepada Allah dengan al-asmaul husna. Mentadaburi, merenungi Al-Quran secara umum ini antara hal yang dapat menghadirkan keimanan ya. Mengetahui, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu-ilmu syar'i ya, di mana juga dapat menguatkan keimanan. Mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhlak-akhlaknya yang mulia, sifat-sifatnya yang sempurna yang terdapat pada diri beliau. Mentadaburi alam semesta, baik ayat-ayat Allah yang syar'iyah maupun yang kauniyah ya. Memikirkan, mentadaburi banyaknya nikmat dan karunia Allah, baik yang umum maupun yang khusus ya. Memperbanyak zikir ya, mempelajari kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama, bersungguh-sungguh dalam meningkatkan makam derajat seseorang itu sampai kepada derajat al-ihsan, berbuat baik kepada makhluk dengan ucapan dan perbuatan ya, berdakwah, kemudian mendorong jiwa untuk melawan hal-hal yang dapat menafikan keimanan berupa cabang-cabang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan kemaksiatan. Baik, masih ada sisa waktu. Kita masuk ke pasal ketiga berkaitan dengan faidah-faidah dan buah-buah keimanan. Silakan dibaca, Ibu. Bismillah. Pasal ketiga, faidah-faidah dan buah-buah keimanan. Alangkah Jadi setelah banyak kita tahu tentang definisi iman, tafsir tentang iman, kita tahu sudah di mana iman itu bersumber, ya, apa saja yang dapat menghadirkan keimanan. Pasal berikutnya kita akan membahas apa saja sih manfaat dari keimanan. Baik, silakan. Bismillah. Alangkah banyak kebaikan yang dihasilkan oleh iman yang soleh, yang apa Ustaz malah ini. Alangkah banyak kebaikan yang dihasilkan oleh iman yang sahih berupa faidah-faidah dan buah-buah yang cepat yang didapat di dunia dan yang tertunda atau di akhirat. Di dalam hati, badan, ketentraman, dan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Alangkah banyaknya pohon iman ini menghasilkan buah-buah yang matang, masak lagi lezat, dan buah yang abadi, kebaikan yang kontinu, perkara-perkara yang tak terhitung jumlahnya, serta
faidah-faidah yang tak terhingga. Dan secara global bahwasanya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat serta terhindar dari segala bentuk keburukan semuanya itu merupakan buah-buah dari pohon iman ini. Hal itu karena pohon ini apabila ia telah kokoh, akar-akarnya telah kuat, cabang-cabangnya telah menjadi banyak, dahan-dahannya telah tumbuh bagus, dan buah-buahnya telah matang, maka ia akan kembali kepada pemiliknya dan kepada yang lainnya dengan membawa kebaikan yang cepat di dunia dan yang tertunda di akhirat. Baik. Di sini beliau bawakan bahasa yang menggambarkan tentang faidah dari keimanan itu diibaratkan buah dari sebuah pohon yang kita tanam, pohon yang kita rawat, ya, pohon yang kita jaga, ya. Buah yang dihasilkan dari ya pohon tersebut dari segi banyaknya, dari segi rasanya itu kembali kepada usaha kita di dalam merawat dan menjaga pohon itu. Semakin sering pohon itu kita berikan pupuk, ya, semakin sering kita sirami, kita jaga dari berbagai hama, maka semakin banyak buah yang akan kita dapatkan. Begitu juga seseorang dalam perkara keimanan. Ketika keimanan yang dalam hatinya itu selalu dia perhatikan, selalu dia rawat, selalu dia jaga, selalu dia pupuk dengan ilmu-ilmu syar'i, dengan ibadah-ibadah yang baik, maka keimanan yang ada dalam dirinya akan menghasilkan buah, akan menghasilkan manfaat. Bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Dia yang akan memanfaatkan buah itu. Kelak nanti ketika dia berada dalam kuburan, ketika dia berada dalam alam barzakh, ketika dia berada di padang mahsyar, dialah yang akan merasakan buah keimanan yang dulu dia pupuk, yang dulu dia rawat. Maka dia boleh katakan, alangkah banyak kebaikan yang dihasilkan oleh iman yang sahih. Ya, berupa faidah-faidah dan buah-buah yang sifatnya cepat. Cepat ini apa? Maksudnya didapat di dunia. Orang yang beriman itu manfaatnya bukan di akhirat saja, tetapi di dunia dia mendapatkan manfaat. Ini manfaat yang sifatnya cepat. Dia bisa dapatkan di dunia. Ada manfaat yang tertunda. Buah yang tertunda. Apa ini? Buah yang dapat dia petik ketika nanti di akhirat. Di dalam hati, badan, ketentraman, dan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Alangkah banyaknya pohon iman ini menghasilkan buah-buah yang matang. Masak lagi lezat, dan buah yang abadi, kebaikan yang kontinu, perkara-perkara yang tak terhitung jumlahnya, serta faedah-faedah yang tak terhingga. Dan secara global bahwasanya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat serta terhindar dari segala bentuk keburukan, semuanya ini merupakan buah-buah dari pohon keimanan. Hal itu karena pohon iman apabila ia telah kokoh, akar-akarnya telah kuat, cabang-cabangnya telah menjadi banyak, dahan-dahannya telah tumbuh dan bagus, dan buah-buahnya telah matang, maka ia akan kembali kepada pemiliknya dan kepada yang lainnya dengan membawa kebaikan yang cepat maupun kebaikan yang tertunda. Kita bayangkan ya, ada pohon yang kemudian akarnya kokoh, akarnya kuat, ya, kemudian batangnya tinggi menjulang, ya, besar, cabang-cabang dahannya itu banyak, dahan-dahannya tumbuh bagus, maka tentunya buah-buahnya itu pun akan baik, buah-buahnya akan banyak, ya, dan itu semua akan kembali kepada pemiliknya dengan membawa kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, berikutnya di antara buah-buah yang terbesar adalah, silakan dibaca. Bismillah. Di antara buah-buahnya yang terbesar adalah berkesempatan mendapatkan wilayah cinta Allah yang khusus, yang mana ia merupakan hal terbesar yang diperlombakan orang-orang yang berlomba, dan merupakan sesuatu yang paling mulia yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapat taufik. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah, sesungguhnya wali-wali kekasih-kekasih Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kemudian Allah menyifati mereka dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Yunus
ayat 62 sampai 63. Maka setiap mukmin yang bertakwa, dia adalah wali-wali Allah dengan kewalian yang khusus. Di antara buah-buah yang dihasilkan iman, apa yang difirmankan oleh Allah tentang mereka. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran kepada cahaya iman. Al-Baqarah 257. Yakni Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan, dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu, dari kegelapan kemaksiatan kepada cahaya ketaatan, dan dari kegelapan kelalaian kepada cahaya kesadaran dan ingat. Kesimpulannya, bahwasanya Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan keburukan-keburukan yang beraneka ragam kepada apa-apa yang bisa meninggalkan kepada apa-apa yang bisa meninggikannya berupa cahaya-cahaya kebaikan yang cepat di dunia dan yang tertunda di akhirat. Mereka meraih anugerah Allah yang banyak ini disebabkan keimanan mereka yang sahih dan realisasi mereka terhadap iman ini dengan ketakwaan. Karena ketakwaan termasuk ke dalam kesempurnaan iman sebagaimana telah dijelaskan. Baik, di antara manfaat dari keimanan adalah kita berkesempatan untuk mendapatkan wilayah. Wilayah ini maknanya cinta ya, cinta Allah yang khusus. Ini adalah buah yang terbesar dari keimanan. Kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan yang mana ya, mendapatkan cinta Allah merupakan hal terbesar yang diperlombakan oleh orang-orang yang berlomba. Kita ini pada hakikatnya ya adalah orang-orang yang berlomba kepada kecintaan Allah Azza wa Jalla. Antara satu ahli ibadah dengan ahli ibadah yang lain, mereka saling ya berlomba-lomba untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan merupakan sesuatu yang paling mulia yang didapatkan oleh orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah, ya kemudahan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Nyata sesungguhnya wali-walinya Allah, maknanya adalah kekasih-kekasihnya Allah, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa yang kemudian disifati oleh Allah tidak merasa takut dan tidak merasa sedih, merekalah yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mensifati mereka dengan firman-Nya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu bukan wali majdub ya, yang kemudian terlihat seperti orang gila kemudian dikatakan bahwasanya mereka dekat dengan Allah, ya. Tidak. Orang-orang yang dikatakan sebagai wali itu adalah mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Apa dalilnya ayat ini? Yunus ayat 62 sampai 63. Kita ulangi. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah sesungguhnya wali-walinya Allah itu yang dimana mereka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Allah dan selalu bertakwa, konsisten terhadap takwanya, itu dia adalah walinya Allah. Maknanya apa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Maka setiap mukmin yang bertakwa, dia adalah wali Allah dengan kewalian yang khusus. Maksudnya kecintaan yang khusus. Di antara buah-buah yang dihasilkan oleh iman adalah apa yang difirmankan oleh Allah tentang mereka. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah pelindung. Allah lah wali bagi orang-orang yang beriman. Allah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran kepada cahaya keimanan. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan melindungi mereka dengan mengeluarkan mereka dari kekufuran sampai ke keimanan.
Yani Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran kepada cahaya keimanan, dari kegelapan kebodohan kepada cahaya ilmu. Jadi kalau seandainya Allah memudahkan kita, ya ibu-ibu sekalian, untuk belajar ilmu syar'i, setiap waktu kita dimudahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran, untuk ikut kajian, konsisten di dalam menghadiri ilmu, majelis-majelis ilmu, itu adalah apa? Adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari diri kita. Ya, dalam hadis yang selalu kita ulang-ulang, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan darinya kebaikan, kebaikan apapun, kebaikan dunia dan akhirat, maka Allah akan fahamkan baginya perkara-perkara agama. Ya. Ketika Allah cinta pada kita, Allah mudahkan bagi kita untuk apa? Belajar. Allah mudahkan bagi kita untuk apa? Mengeluarkan diri kita dari kegelapan kebodohan. Allah taruh kita di cahaya ilmu. Dari kegelapan kemaksiatan kepada cahaya ketaatan, dan dari kegelapan kelalaian kepada cahaya kesadaran dan ingat. Saya mengingat Allah Azza wa Jalla. Kesimpulannya bahwasanya Allah mengeluarkan mereka, ya, orang-orang yang bertakwa tadi, orang-orang yang beriman, dari kegelapan keburukan-keburukan yang beraneka ragam kepada apa-apa yang bisa meninggikan derajatnya, berupa cahaya-cahaya kebaikan yang cepat di dunia ataupun yang tertunda sifatnya nanti di akhirat. Mereka meraih anugerah Allah yang banyak ini disebabkan keimanan mereka yang sahih, ya, dan realisasi mereka terhadap iman ini dengan ketakwaan, karena ketakwaan termasuk ke dalam kesempurnaan iman sebagaimana yang telah dijelaskan. Dari mana mereka mendapatkan kecintaan atau wilayah dari Allah? Disebabkan, ya, iman mereka itu sahih, pokoknya benar. Ini yang pertama, dasarnya, pondasinya benar, keimanannya sahih. Kemudian yang kedua, dari pondasi pokok keimanan ini mereka aplikasikan, mereka realisasikan terhadap apa? Dengan ketakwaan. Mereka realisasikan pokok iman ini dengan ketakwaan. Memperbanyak amal soleh. Sehingga apa? Sempurnalah keimanan mereka dan mereka menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Baik, insyaAllah Azza wa Jalla kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di antara buah-buah iman yang paling besar berikutnya adalah mendapatkan kemenangan dengan keridhaan Allah dan negeri kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Naktafi huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum. Jazakallah khair wa barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami dan diamalkan serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk unmute audionya atau bisa melalui chat yang insya Allah nanti akan Ana bacakan. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kita mulai dibahas mengenai surat Al-Mu'minun ya Ustadz. Kalau dilihat dari judulnya itu artinya judul itu adalah berbuat baik kepada makhluk dengan ucapan dan perbuatan. Ya, di sini menunjukkan bahwa keimanan seseorang dimulai dengan khusyuknya sholat ya Ustadz. Saya ingin testimoni barangkali kepada diri sendiri bahwa pada saat di sini kan disebutnya keimanan itu adalah dengan khusyuk sholat. Artinya ada ciri-ciri dari orang yang beriman itu. Artinya Ustadz, di sini pada saat seseorang, dalam hal ini misalnya saya gitu loh, sholat itu belum khusyuk, ini apakah cermin bagian salah satu dari belum sempurnanya keimanan itu dalam diri ini? Karena disebut ini nih, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu siapa sih? Orang yang sholatnya khusyuk. Nah, pada saat belum khusyuk, kita terus mengatakan, iyalah saya ini belum beriman, makanya belum khusyuk gitu loh. Karena darinya
ucapan Allah ini kalau dia sudah beriman berarti khusyuk. Kalau sampai saat ini seseorang belum bisa khusyuk sholatnya, berarti dia otomatis belum beriman sebagaimana yang Allah kehendakin. Itu satu, Ustadz. Yang hendak saya tanyakan, apakah ini berarti di sini kesempurnaan iman bukan berarti menafikan iman ya Ustadz, bukan beda. Kesempurnaan dengan menafikan iman, artinya saya belum beriman makanya tidak bisa khusyuk gitu loh Ustadz. Ya, yang dinafikan adalah kesempurnaan ya. Ya kesempurnaan. Kalau Mas ini gini, artinya di sini kan bukan menafikan iman, tapi kesempurnaan ya Ustadz di sini dalam hal ini gitu loh. Sedangkan misalnya gini, oh saya kenapa nih tidak bisa khusyuk? Karena saya belum beriman. Artinya menganggap bahwa belum iman secara menyeluruh sehingga makanya seperti ini gitu loh. Tidak demikian kan Ustadz pemahamannya. Bagaimana Bu Met? Artinya pada saat seseorang, artinya kalau dalam seseorang itu bisa jadi diri saya, pada saat saya merasa tidak bisa khusyuk, artinya saya bilang, kan di sini berarti ini saya belum beriman sebagaimana Allah kehendaki khusyuk. Begitu kamu memahaminya Ustaz? Iya, memahaminya bahwasanya ketika seseorang itu tidak bisa khusyuk, berarti dia belum beriman dengan kesempurnaan iman yang Allah kehendaki. Tadi benar. Makanya iman itu ya, yang tadi kita sebutkan bukan hanya dari amalan lahir, dia ada amalan hati, dan amalan hatinya itu diantaranya adalah khusyuk. Khusyuk itu masuk dalam amalan hati. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak dapat khusyuk. Jadi seseorang yang melakukan salat ya, dia khusyuk di dalam salatnya, dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya dari ibadah salat yang dia lakukan. Orang yang salat khusyuk, ketika dia selesai salat, akan sulit, akan berat ya bagi dia untuk melakukan maksiat. Orang yang khusyuk ketika salatnya, maka dia akan mudah ya setelah salat itu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Itu ciri di antara orang yang khusyuk di dalam salatnya. Karena kekhusyuan salat itu ya bagaimana dia berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat ini. Ya, dia sujud kepada Allah, dia ruku kepada Allah, dia berdoa, dia meminta kepada Allah, dia berzikir kepada Allah. Ini adalah satu momen ya bagaimana seorang hamba menyambungkan komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia tidak khusyuk, ya, tidak dapat menghadirkan kekhusyuan di dalam hatinya, maka amalannya hanya sebagai sekedar penggugur kewajiban saja. Ya. Nah, ketika dia dapat menghadirkan kekhusyuan dan dia dapat menyambungkan komunikasi yang baik dengan Allah Azza wa Jalla melalui sujud-sujudnya, ruku-rukunya, zikir-zikirnya, tilawah-tilawahnya di dalam salat, maka itu pada hakikatnya dia telah menyempurnakan keimanannya. Orang yang kemudian tidak dapat menyempurnakan, tidak dapat khusyuk, berarti dia belum sempurna keimanannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustadz, kalau saya menyambung dari khusyuan itu di surat Al-Baqarah ayat 45 itu kan disebutkan, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang yang khusyuk. Khusyuk di sini dipahami yaitu orang yang meyakini mereka menemui Allah Robnya dan mereka akan kembali kepadanya. Artinya di sini memang tadi yang seperti Ustadz sampaikan bahwa khusyuk itu dimulai dengan hati ya Ustadz. Artinya hatinya. Artinya kalau hatinya khusyuk dalam melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, tentu kalau hatinya sudah mulai, raganya juga. Tetapi kan kalau hatinya tidak kan sepertinya mulai itu ya Ustadz, efek ya artinya ada sambungannya ke raga gitu, ke fisiknya gitu loh Ustadz. Nah, bahasanya saya gini karena beberapa waktu tuh memang merasakan bahwa bolak-balik seperti ada pembelaan Ustadz. Astagfirullah. Arti pembelaan tuh begini, mengatakan ini saya belum, saya nih ya tentulah saya belum khusyuk karena saya nih belum beriman. Kata-kata belum beriman itu sepertinya menjadi pembenaran bahwa khusyuk itu sesuatu hal yang sulit dijangkau gitu loh Ustaz. Artinya padahal kalau saya memang mengambil dari Al-Baqarah tadi itu pada saat kita yakin gitu loh bahwa ini kita kepada Allah,
itu kan berproses ya Ustadz. Artinya pada saat membaca kita harus memahami dulu makna ya apa kita baca gitu kan Ustadz. Itu baru terjadinya komunikasi dengan Allah Ta'ala. Artinya di sini banyak hal yang penunjang untuk mendapatkan kekhusyuan ya Ustadz. Makanya nanti kan bertambah imannya itu kan dengan ayat Allah, dengan mengatakan ini, mengatakan itu tuh kan itu kekhusyuan tuh saya membahasakannya tidak otomatis karena tidak bisa khusyuk karena tidak beriman. Ini harus dibongkar habis-habisan nih Ustaz. Kalau buat saya sendiri artinya itu sudah tertanam. Artinya mendapatkan sesuatu kekhusyuan itu bukan perkara mudah ya Ustaz. Artinya gini Ustaz, bisakah Ustaz mengatakan, saya pernah mendengar hadis pada saat Rasulullah sholat, kemudian Rasulullah tergesa-gesa, teringat bahwa dia memiliki uang yang belum dia infakkan. Artinya kan di dalam sholat itu orang khusyuk itu, sesuatu yang sholat khusyuk itu bukan arti dia tidak mengingat yang lain, masa itu tuh terlupakan rakaatnya atau terlupakan ini. Bisakah seperti itu dinakatakan masih tetap khusyuk Ustaz? Kata-kata khusyuk tadi Ustaz. Iya, tetap. Karena yang namanya manusia itu akan terbesit ya, akan terpikirkan dalam dirinya sesuatu yang itu di luar kontrol dari manusia itu sendiri. Seperti tadi yang kisah Ibu Mati sebutkan, Nabi SAW itu teringat atas sedekah yang belum dibagikan, amanat yang belum terbagikan oleh Nabi SAW. Ya ini memang manusiawi, ya, sesuatu yang terbesit yang kemudian teringat ketika di waktu sholat. Ini juga tidak menafikan kekhusyuan, kecuali kalau memang dari hal tersebut ya adanya istirsal. Istirsal ini adalah berterus-terusan dalam mengingat hal itu. Dari awal hingga akhir mengingat semua hal yang dapat melalaikan dari inti diadakannya salat tersebut. Ini baru yang dinamakan lalai dari salat ya, atau tidak khusyuk. Tapi kalau hanya terbesit kemudian dilupakan, mengingat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat kembali kepada neraka, mengingat surga dan neraka, lalu terbesit kembali, lalu dia nafikan lagi ya, ini manusiawi, tidak apa-apa. Ya. Jadi yang tadi disebutkan bahwasanya khusyuk di dalam sholat ya, ini merupakan suatu kewajiban bagi orang yang melakukan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Dan sungguh yang namanya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yang mereka yakin bahwasanya mereka menemui Allah dan bahwasanya mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadirkan keyakinan itu ketika salat itu dapat menghadirkan kekhusyuan. Jadi bagaimana cara kita khusyuk dalam salat? Menghadirkan keyakinan seyakin-yakinnya kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apapun masalah, apapun yang terbesit dalam pikiran kita dari perkara-perkara duniawi, kita singkirkan terlebih dahulu. Kita nomor duakan terlebih dahulu. Yang diprioritaskan apa? Kita hadirkan keyakinan bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan mati, ya, kita akan dihidupkan kembali oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertanggungjawaban atas apapun yang kita lakukan. Nah, yang kedua Ustadz, yang tadi poinnya dakwah kepada Allah dan kepada agamanya. Ini sepertinya yang dipahamin mungkin bukan kebanyakan barangkali ya. Artinya ada sesuatu bisa jadi syubhat, bisa jadi ini talbis ya Ustadz. Artinya gini, merasa pada saat yang tadi Ustadz bilang, berdakwah itu bukan berarti kita harus baik dulu atau sempurna dulu sesuatu, ataupun banyak sekali saya suka berbincang gitu menggunakan dalil juga Ustadz. Artinya gini, janganlah kamu mengatakan tetapi kamu tidak berbuat, itu menjadi dalil Ustadz. Ya kan Ustadz, ada Allah membenci orang yang mengatakan tapi dia tidak berbuat. Artinya bisa jadi kita belum melakukan apa yang sedang kita sampaikan, seperti itu kan Ustadz. Artinya sedangkan tadi Ustadz bilang tidak mungkin seseorang itu bisa melakukan, dia masih melakukan sesuatu yang Allah larang gitu loh Ustadz. Padahal di sini yang ditanamkan kepada diri ini pada saat kita berdakwah, menyampaikan, melarang sesuatu kemungkaran ataupun juga mengatakan kebaikan, kebenaran, itu buat diri kita menambah keimanan. Allah akan mengokohkan keimanan kita, dan kepada yang diberikan nasihat juga sama ya Ustadz. Artinya faedah dari berdakwah itu sendiri itu sepertinya masih
samar bagi, artinya kan tidak semua orang bisa menerima nasihat Ustadz. Yang memberi nasihat khawatir, yang menerima nasihat juga tidak terbuka, tidak merupakan bagian dari menambah keimanan. Begitu Ustadz yang dipahamin. Ini disebut subahat dengan talbis ya Ustadz. Iya. Di situ kan dalam surat As-Saff ya Allah menyebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat dibenci oleh di sisi Allah jika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Itu kalau seandainya kita mengetahui ilmunya, ya. Lalu kemudian kita menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan amal ibadah, ya. Tetapi kita sendiri tidak mengerjakan. Berbeda halnya dengan orang yang kemudian terjatuh dalam sebuah maksiat. Dia melihat orang lain terjatuh juga dalam maksiat itu. Dia tahu orang ini kalau seandainya terlampau jauh dia melewati batasan yang sudah sewajarnya, dia akan sulit untuk kembali. Maka dia ingatkan, ayo dari sekarang tinggalkan perbuatan ini, perbuatan yang tidak baik. Saya pun dalam proses meninggalkan. Ya, saya pun dalam proses untuk memperbaiki diri saya. Saya pun dalam proses untuk bertaubat. Walaupun saya tidak bisa meninggalkan 100%, tapi saya bertahap. Kamu yang masih awal-awal dalam melakukan maksiat ini, segera kembali. Ya, jadi dia ada kewajiban untuk apa? Kewajiban untuk mendakwahi orang yang tercemplung dalam lubang kemaksiatan itu. Berbeda kalau yang tadi kabura maqtan. Kabura maqtan itu adalah konteksnya seseorang yang dia menyuruh orang lain melakukan kebaikan, yang melakukan ibadah, ya al-amru bil ma'ruf, ya. Bedakan antara al-amru bil ma'ruf dengan an-nahyu 'anil munkar. Dia menyuruh orang untuk sholat, ya, dia menyuruh orang untuk melakukan hal-hal yang ma'ruf, kebaikan, tapi kemudian dia sendiri tidak mengerjakannya, ya. Tapi kalau seandainya yang tadi dalam kondisi maksiat, ya, mungkar, kemungkaran, kekejian, maka dia ada kewajiban untuk menyuruh orang lain untuk menjauhkan dirinya dari kemungkaran itu. Nah, Berarti beda ya Ustadz, dengan ma'ruf dengan nahi mungkar itu berbeda posisinya ya Ustadz. Pada saat kemungkaran, kita kalau sudah terjatuh, seseorang terjatuh tetap aja harus melakukan. Sedangkan kalau ma'ruf itu tidak ya Ustadz. ya ma'ruf itu ya orang-orang yang saleh, orang-orang yang kemudian berada dalam ketaatan. Nah, mereka tahu ilmunya, nyuruh orang lain tapi nggak ngejalanin. Itu al-amru bil ma'ruf itu ya, yang kabur maqtan tadi disebutkan. Tapi kalau konteksnya kita tadi, ya, itu adalah orang-orang ya yang nahyu anil munkar, yang melarang orang lain dari kemungkaran. Jangan minum khamar, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, ya. Jangan durhaka kepada orang tua, itu kemungkaran-kemungkaran itu. Itu ya kewajiban seorang mukmin tetap mengingatkan orang lain agar tidak melakukan itu, menjauhkan diri mereka dari hal-hal tersebut. Jazakallah khair Ustaz. Bismillah, masih bisa, ada waktunya Ustaz. Silakan ya. Bismillah. Yang dengan materi memikirkan, mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Perpaduannya dengan mendakwahkan agama Allah. Ketika di dalam suatu walimah yang kita tahu sekarang masih banyak yang terjadi di dalamnya, pasti agama di apa ya, banyak yang tidak diindahkan seperti itu Ustaz. Ya kalau disebutkan satu-satu mungkin nggak cukup ya waktunya. Nah, yang paling paling pokok yang sering terjadi adalah ketika di dalam kegiatan walimah itu banyak sekali dari ya hampir rata-rata lah orang itu menyepelekan sholatnya. Ya ketika diingatkan pun mereka berbagai macam alasan yang ya memang sih sesuai kenyataan yang mereka katakan. Tapi walaupun kita terkadang sudah mengatakan juga bahwa ini kan hari ini kan kita juga sudah mendapatkan rezeki yang Allah anugerahkan pastinya ya, tapi kenapa dengan kondisi ini kita malah memberatkan diri untuk dalam ketaatan Ustadz, seperti ya memang ikhtilaf laki-laki dan perempuan itu masih susah dihindarkan. Kemudian ya meninggalkan waktu sholat itu Ustadz, ketika diingatkan masih banyak yang mengambil dalil-dalil yang memang sih suatu hak buat mereka ketika merasakan kita kan udah lelah
Seperti itu Ustadz. Bagaimana menguatkan lagi dakwah kita kepada mereka agar mereka bisa bisa sedikit lembut untuk mengetahuinya Ustadz. Syukran. Ya, barakallahu fiik. Itu kembali kepada ilmu syar'i ya. Kembali seperti apa yang tadi kita sebutkan, seseorang itu akan dengan mudah melakukan ketaatan ya. Dia akan dengan mudah meninggalkan keburukan ketika ilmunya mendalam. Makanya itu yang tadi kita bahas tentang fitnah syubhat, fitnah syahwat, itu kan sebenarnya syubhat itu. Syubhat dalam pemikiran dan syahwat dari jiwa. Bagaimana cara menepis itu semua dengan ilmu syar'i? Ya, mengajak mereka, mendakwahkan mereka dengan ilmu syar'i. Memang tidak semua dakwah itu diijabahi ya, tapi setidaknya itu menjadi apa? Menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah bersuara, kita sudah menasihati, kita sudah menyerukan, kita sudah mendakwahkan, kita sudah mengajak. Mau itu dia mengikuti atau tidak, maka itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada alasan bagi kita untuk diam mengatakan kita sudah berbeda dan tidak perlu kita dakwahkan. Tidak, tetap kita dakwahkan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati mereka pada pintu hidayah melalui satu kalimat yang kita ucapkan ketika mendakwahi dan menasihati mereka. Ini penting bagi orang-orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah pelit untuk mengucapkan kebaikan karena kita tidak tahu dari kalimat apa, dari ucapan yang mana yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai pintu hidayah bagi orang-orang yang kita dakwahi. Bisa jadi di hari itu dia belum terketuk pintu hatinya, tapi bisa jadi sehari kemudian, seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian dia akan teringat dari apa yang kita pernah nasihati dan kemudian Allah bukakan pintu hidayahnya melalui apa yang telah kita ucapkan. Dan itu ya jangan sampai membuat kita bosan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu adalah syariat Allah Azza wa Jalla yang agung, yang dimana Allah katakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan, yang dilahirkan dari seluruh manusia. Umat Islam itu umat yang terbaik karena apa? Karena ada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ya, apapun alasannya ya seorang muslim jangan sampai dia meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar dalam ya kondisi apapun, baik itu sedang acara bergembira ataupun apapun ya. Yang penting ya dia harus tahu sikonnya, dia harus kondisinya, waktunya, tempat yang tepat ketika dia menyampaikan risalah dakwahnya. Jangan sampai kemudian ketika dia ingin menghindari dari sebuah kemungkaran, ternyata dia mendatangkan kemungkaran yang lebih besar dari kemungkaran yang awal. Ya, pendai pun harus tahu, harus cerdas dalam membaca kondisi orang-orang yang sedang dia dakwahi. Jangan sampai kemudian merusak ya. Jangan sampai kemudian dia itu menghadirkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Ya, barakallahu fikum jazakallahu khair. Wa barakallahu fiik Ustaz. Syukran. Nah, Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jemaah dan penjelasan dari Ustaz. Afwan Ustaz mau menyambung sedikit tadi tentang khusyuk. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana ini caranya kita melawan ketika suatu ada was-was, datang was-was dari syaitan. Di misalnya, oh ini batal nggak ya gitu. Itu cara melawannya gimana Ustaz? Apa kita yakin aja dengan nggak gini yakinin aja gitu, yakinin hati kita aja atau bagaimana Ustaz? ya diantaranya Ada itu Ustaz. benar ya. Kita untuk meninggalkan was-was dari syaitan itu harus kita wanti-wanti dengan kekhusyuan. Jadi kalau kita punya penyakit ya suka was-was ketika salat, di awal salat kita harus berazam dengan kuat untuk khusyuk. Ya. Kita terlebih dahulu melupakan seluruh perkara-perkara duniawi, hajat-hajat duniawi, kita hadirkan kekhusyuan, baru kita takbir. Nah, ini salah satu ikhtiar usaha kita. Tapi kalau seandainya itu terjadi berulang-ulang kali di setiap sholat, dah bisa khusyuk. Di setiap sholat selalu was-was, lupa berapa rakaat sudah. Itu terkadang menjadi indikasi kalau memang ada gangguan jin, ya. Karena jin itu kan memang tidak pernah ridho kalau kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selalu menghadirkan perasaan-perasaan yang dapat membuat kita tidak khusyuk ketika sholat.
Di antaranya juga tadi ya, kalau seandainya kita ya memang ada setan yang khusus ya untuk mengganggu orang sholat. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Jadi bagaimana seseorang itu dia meyakini atas apa yang telah dia lakukan. Ya, jangan sampai dia termakan oleh talbis iblis di situ, talbis setan ya. Sedikit-sedikit ragu, sedikit-sedikit ragu. Nanti kalau sudah ragu ya dibatalkan akhirnya atau kemudian dia wudhu lagi dan lain sebagainya. Ini menjadikan seseorang itu melihat sholat adalah perbuatan atau amalan ibadah yang sangat berat. Akhirnya berujung kepada apa? Dari was-was berujung kepada meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dia melihat sholat itu sangat berat dilakukan. Padahal sholat itu sangat mudah dilakukan. Ya. Begitu juga dengan pembatal-pembatal sholat. Ya. Nabi SAW itu bersabda ya, mengingatkan kepada kita apa yang keluar dari ya angin dari tubuh kita. Buang angin. Kalau seandainya kata Nabi SAW, janganlah seseorang kalian ketika sholat meninggalkan sholatnya, ya, ketika dia merasakan sesuatu kecuali dia mendengar suara atau mencium bau. Itu kenapa Nabi SAW itu menyebutkan hal tersebut, agar kita ketika meninggalkan sholat itu harus dengan penuh keyakinan bahwasanya sholat kita batal. Kalau hanya sekedar keraguan, yang namanya keraguan itu dalam kaidah fikihnya tidak bisa menghilangkan sesuatu yang berdiri di atas keyakinan. Jadi sesuatu yang yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan sesuatu yang ragu-ragu, tidak bisa. Sesuatu yang yakin itu dapat dihilangkan atau dapat dirubuhkan juga dengan sesuatu yang yakin. Makanya dalam hadis Nabi mengingatkan ya, kalau seandainya kalian tidak mencium bau atau tidak ya mendengar suara, maka itu bukan merupakan sesuatu yang meyakinkan. Sehingga tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan salatnya. Berarti itu was-was dari setan ya. Wallahu taala alam. Iya. Kalau tidak ada bukti ya, kalau nggak ada bukti. Nah, amin barakallahu. Ustadz, kalau nggak ada yang satu, boleh saya nyambung satu sedikit aja, Ustadz. Sedikit, agak mengganjil, Ustadz. Tadi Iya, disebutkan, silahkan. artinya gini, tadi buah dari iman itu kan yang kita ngambil itu ada yang didapat di dunia dan nanti ditunda gitu, Ustadz. Saya ingin memasukkan kepada di suratnya Ibrahim ayat 27 itu, Ustadz. Artinya itu bisakah kita bolehkah? Artinya bukan boleh, artinya dengan firman Allah Ta'ala di surat Ibrahim itu Allah menguatkan keimanan di dalam kubur itu, Ustadz. Iya. Itu bagian dari yang disebut bahwa ditunda. Artinya itu diawalin ya, Ustadz. Pertanyaan dalam kubur itu adalah di situ yang menjawab itu adalah keimanan. Allah menguatkan iman. Nah, ini bagian ya, Ustadz. Artinya ke sana saya pertanyaannya, Ustadz. Bisakah seperti itu? Iya, orang yang beriman jujur dalam keimanannya dalam kehidupan dunia itu akan Allah kuatkan, akan Allah teguhkan dengan ucapan yang teguh baik di dunia maupun di akhirat. Itu dalam surat Ibrahim itu ya. Jadi Ibrahim 27, Ustadz. ya Ibrahim 27. Jadi apa yang Allah sebutkan itu memang ganjaran yang baik yang akan didapatkan oleh seorang mukmin ketika nanti di dalam kubur ya. Ketika dia jujur dalam keimanannya, maka Allah akan kokohkan, Allah akan kuatkan, Allah akan teguhkan ucapan dia di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keimanan. Man rabbuka wa madinuk wa man nabiyuka ya. Siapa Rabbmu, siapa nabimu ya. Apa agamamu? Itu yang menjawab itu adalah keteguhan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang mukmin yang benar-benar jujur dalam keimanannya ketika dia hidup di dunia. Wallahu taala alam. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Ustadz. Barakallahu fiik. Allahumma amin wa ya.
Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, sebelum kajian diakhiri, Anda mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fik atas luangan waktu, ilmu, dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah ta'ala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz.